Halo semuanya, minggu ini luar biasa karena akan dimulai dengan berita tidak biasa yang telah kami persiapkan untuk Anda sejak lama. Ini melambangkan transisi proyek kami ke tahap akhir yang disebut ekspansi global. Sekarang, saya akan menjelaskan kepada Anda secara lebih rinci apa itu. Mari kita mulai. Ayo. Baiklah, pertama-tama kita akan mulai dengan skema yang telah saya tunjukkan berkali-kali. Ini adalah tahap klasik pengembangan setiap proyek Ventura. Oleh karena itu, disebut klasik. Biasanya, ini dibagi menjadi 4, yaitu 4 tahap utama. Kelima adalah tahap keluar, yaitu keluar teknis dari proyek melalui penjualan, biasanya IPO atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Sering 4 tahap ini juga disebut A, B, C, D. Anda mungkin telah menemukan ronde A, B, C, D. Ini sesuai dengan 4 tahap ini yang ada di diagram. Tahap pertama adalah penyemaian atau tahap pengembangan ide. Kami mencari pelaku, membentuk tim, menentukan lingkup geografis ide kami. Ini adalah awal dari proyek apapun. Itu selalu ada. Bahkan pembuatan tim administrasi membutuhkan dana. Berikutnya, ada tahap yang paling sulit yang disebut startup. Pada tahap ini, sebuah proyek lahir. 2 fase ini sering disebut Death Valley karena 99% tahap pertama dan kedua tidak keluar dari tahap pertama atau tahap kedua ketika proyek ini telah dibentuk. Tapi sekarang saatnya untuk menunjukkan bahwa dia menginspirasi seseorang dan menghasilkan beberapa keuntungan. Kemudian ada tahap keempat dan kelima. Kita telah berhasil menyelesaikan 3 tahap pertama yang paling sulit. Memang pada tahun 2016, 2017, dan 2018 kami baru saja membahas investasi proyek global, tetapi produknya sendiri belum ada. Kami mempunyai rencana, pikiran, tekad, tetapi sangat sulit untuk berinvestasi pada produk yang masih belum keluar. Kita telah menyelesaikan proyek kita. Namun, tidak hanya menyelesaikannya, tetapi berhasil menarik hampir 19 juta pengguna. Luar biasa. Dan produk yang kami buat ini adalah Messenger Jemfomi kami dengan market space, yaitu dengan serangkaian marketplace, adalah produk multifungsi global yang sangat kompleks dan yang menarik perhatian pengguna. Kami memberi pengguna kesempatan untuk berkomunikasi dalam messenger multifungsi dengan built-in marketplace. Ini adalah misi kami. Pada slide ini, Anda dapat melihat 4 platform tempat kita bekerja. Ini instrumen untuk komunikasi, bisnis, dan hiburan, sangat indah. Ini adalah kesempatan untuk berkomunikasi dengan peserta, yaitu sampai 1000 peserta dalam chat audio dan video. Ini adalah kesempatan untuk melakukan bisnis yang sangat jarang ditawarkan oleh messenger lain, tetapi kami menambahkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan untuk menjadi instrumen untuk belajar yang sudah kita lihat.
Ini channel pribadi dan yang paling penting channel berita atau publik yang kita tahu mereka hanya ada dalam Telegram dan dalam channel kita. Dan tentu saja bagian kedua dari proyek Market Space, yaitu serangkaian marketplace regional yang sedang kami kembangkan secara aktif. Fungsionalitas penuh hanya ada di pasar di Amerika Serikat dan Kanada. Kami sedang mempersiapkan peluncuran marketplace di Eropa, negara CIS, dan Rusia dalam beberapa minggu ke depan. Dan tahap berikutnya adalah peluncurannya di Jepang, Indonesia, India, dan Brasil. Ini adalah tahap berikutnya dalam pengembangan marketplace kita. Kita memiliki kelebihan tertentu. Saya tidak akan membahas setiap dari mereka agar menghemat waktu Anda. Mari kita meringkas hasil bagian pertama. Kami berhasil melewati 3 tahap tersulit ini, membuat aplikasi seluler dan membawanya ke tahap paling akhir, yaitu tahap ekspansi global, promosi global di seluruh dunia. Selain fungsionalitas yang saya tunjukkan sejak awal tahun 2016, kita telah mencapai keuntungan yang luar biasa, serta indikator yang bagus dalam pengembangan organisasi. Ini juga sangat penting. Tidak hanya peralatan, tetapi juga apa yang ada di sekitarnya menggerakkan proyek ke depan. Ini adalah sistem unik pendanaan lebih dari 40.000 investor dari 61 negara di seluruh dunia. Ini adalah perusahaan pengembangan pribadi. Kami berusaha untuk waktu yang lama, tetapi sekarang sudah ada. Ini adalah Dev Team Group di Kota Minsk, tempat para pengembang kita, dan ini merupakan indikator dari proyek tingkat tinggi, karena hanya beberapa startup mulai dengan pengembangan sendiri dan sering minta perusahaan lain untuk melakukannya. Sangat mahal untuk memiliki tim pengembangan sendiri atau seperti yang kami panggilnya pusat kompetensi di Minsk, tetapi pada saat yang sama itu sangat bergengsi dan memiliki efek yang sangat baik pada harga proyek, karena Anda mengerti bahwa Messenger Marketplace adalah produk yang harus terus berkembang dan biasanya sebuah proyek dibeli bersama dengan tim para pengembang atau tim dukungan teknis. Karena itu diperlukan untuk setiap produk yang sedang berkembang. Dan kabar baiknya adalah bulan lalu, yaitu di bulan Juli, tim kami menjadi residen dari High Tech Park di Minsk. Ini tidak hanya bergengsi, tetapi ini juga merupakan indikator bahwa kami benar-benar membuat sebuah produk yang diminati. Karena kompetisi untuk penerimaan proyek di Taman Teknologi tinggi ini sangat ketat. Kami memperjuangkan ini selama 6 bulan, membuktikan bahwa kami benar-benar membuat produk yang dibutuhkan di dunia, dan sekarang kami adalah residen dari organisasi yang membuat produk yang sangat penting dan menikmati insentif pajak yang sangat besar, yang juga penting bagi kami sebagai para investor yang ingin melakukan penghematan uang. Kami berhasil membangun promosi proyek tanpa organisasi kantor administrasi besar yang juga sangat patut diapresiasi. Kami pernah mengunjungi markas besar Google di kota Dublin di Eropa dan di Silicon Valley. Di Silicon Valley kami melihat berbagai proyek populer, Google, Facebook, Evernote, Snapchat, dan seterusnya. Ini adalah bangunan administrasi besar dengan puluhan, ratusan, kadang-kadang mungkin ribuan karyawan. Sudah jelas bahwa itu sangat mahal untuk memelihara kantor seperti itu di lokasi yang paling mahal. Kami membuat produk global, tetapi kami tidak memasuki tempat administratif yang mahal ini. Teknologi yang akan menarik pengguna baru telah berhasil diuji. Sangat penting bahwa 25% pelanggan baru telah bergabung dengan kami hanya dalam 3 bulan terakhir. Nah, dan juga hal transformasi dari skema hukum secara bertahap. Saya juga akan membahas ini secara rinci. Adapun tingkat pertumbuhan database klien, Anda dapat melihat di sini, khususnya di grafik kiri, sejak tahun 2016. Ketika instalasi pertama kami dilakukan, mereka mencapai puncaknya pada tahun 2018-2019 sebanyak 500.000 dalam 1 bulan. Sekarang kami telah mencapai level lebih dari 1,7 juta per bulan, yaitu kami benar-benar mendapatkan lebih dari 5 juta pengguna baru dalam 3 bulan. Teknologi yang telah terbukti oleh para pemasar kami ini
memungkinkan kami untuk menarik 5 juta pelanggan baru, dan ini adalah indikator popularitas proyek kami. Semuanya tentu saja akan tergantung pada pembiayaan, tetapi jika itu cukup dari investor kami, maka kami dapat memiliki baik 3 maupun 5 juta instalasi per bulan. Nah, sekarang kita kembali ke skema hukum. Kami telah menunjukkan skema ini selama 2 tahun terakhir. Ini adalah skema tahap ketiga kami. Dan di sini Anda dapat melihat bahwa kami memiliki 2 arah. Kami membuat messenger dengan perusahaan Malta, kemudian kami mulai membuat market space bersama dengan perusahaan Estonia. Dan semua ini berfungsi dalam skema hukum yang agak kompleks. Dan tentu saja untuk para investor potensial besar institusional atau untuk pembeli potensial, skema itu tidak begitu sederhana dan tidak begitu menarik. Meskipun kepentingan pemegang saham dilindungi, skema itu tetap terlalu rumit untuk dipahami. Dan hari ini untuk tahap keempat, setelah lebih dari 1 tahun bekerja, kami menerima skema yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang saya tunjukkan pada slide sebelumnya. Ketika kami hanya memiliki 2 perusahaan, dan perusahaan Inggris, Watertown Investments, yang terletak di London, dan Gem4Me Market Space Ltd. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan Marshall, yang sebenarnya bukan perusahaan yang bekerja, tetapi hanya merupakan daftar pemegang saham. Marshall yang paling sering digunakan sebagai tempat untuk perusahaan yang beroperasi yaitu sebagai daftar pemegang saham. Undang-undang Marshall memungkinkan kami untuk melakukan ini, dan dengan demikian kami beralih dari membagi proyek menjadi 2 bagian dan memasuki liga utama negara-negara besar dengan jumlah startup termahal. Di sini Anda dapat melihat 3 yurisdiksi terbesar dengan jumlah startup termahal di atas $1 miliar. Ini adalah AS, ada 51 startup yang biru. China berada di posisi kedua dengan 22 startup termahal di dunia. Dan tempat ketiga diambil oleh Inggris dengan 9 startup termahal. Omong-omong, skema ini sudah berumur beberapa bulan dan pada saat itu, proyek Revolut telah mengambil tempat pertama dalam hal biaya. Ini adalah sebuah proyek fintech yang juga sangat identifikatif karena fintech juga direncanakan oleh kami. Jadi ini adalah lompatan ke depan yang sangat besar dan jelas bahwa skema kepemilikan yang begitu sederhana ketika ada satu perusahaan di yurisdiksi yang sangat baik yang disukai semua orang, yurisdiksi Inggris, ini tentu saja adalah hal yang besar yang akan membantu kami mewujudkan rencana pelaksanaan proyek tersebut. Di sini sekali lagi saya kembali ke skema ini dengan 4 tahap dan kami tidak hanya melalui 3 tahap pertama, tetapi kami sudah berada dengan pengguna kami di 176 negara dan dengan market space kami sendiri di Amerika Utara, Eropa, Rusia, negara CIS, kami telah memasuki tahap ekspansi global. Tinggal kita melewatinya sampai akhir. Tentu akan ada tahap kelima juga, tapi ini tahap teknis. Ini penjualan. Tidak lagi membutuhkan pembiayaan terpisah, tidak memerlukan pembentukan perusahaan baru, karena semua pembiayaan sudah termasuk dalam tahap keempat. Dan hari ini ketika kita merangkum hasil dari 3 tahap pertama, jumlah total investasi sudah melebihi $82 juta dan kami memiliki 40.000 investor dari 61 negara. Dan investasi kami mengarah pada hasil yang saya jelaskan. Di sini Anda dapat melihat pembuatan messenger global, marketplace, teknologi pembiayaan, tim para pengembang, tim para pemasar profesional dari awal. Untuk semua ini kami menghabiskan 5 juta saham. Ada 2 juta saham dari bagian pertama dari sebuah startup Gem4Me. Lalu ada 5 juta saham lagi yang sekarang mau habis, ada sisanya 300.000. Ini adalah saham Market Space Custodian Services, tetapi hanya 3 juta yang dijual karena 2 juta saham diberikan sebagai hadiah kepada pemegang saham Gem4Me, yaitu 5 juta saham dijual dan jumlah total investasi
walaupun sejumlah besar dana dikumpulkan dengan mempertimbangkan program referral dan kerugian finansial yang tak terhindarkan, total investasi dalam proyek berjumlah 32 juta euro. Dan karenanya, semua investasi ini telah mengarah pada fakta bahwa biaya proyek tumbuh di depan mata Anda, mulai dari 47 juta pada tahun 2017 menjadi 656 juta. Saya yakin baik saya maupun sebagian besar dari kalian tidak pernah bekerja di proyek yang memiliki biaya seperti itu, hampir 700 juta dolar. Dan sekarang setelah memberitahu Anda tentang 3 proyek pertama, saya tunjukkan sekali lagi pada skema ini bahwa kami telah berhasil mencapai tahap akhir keempat. Itu akan menjadi yang terakhir karena tahap kelima adalah proyek teknis yang tidak memerlukan pendanaan. Tahap keempat adalah tahap ekspansi global kami di seluruh dunia. Dan pada tahap ini, kami memiliki tugas yang harus kami selesaikan, yaitu untuk menyempurnakan fungsional Messenger dengan menjadikannya ideal. Tugas utama ditulis di sini, tetapi Anda melihat bahwa itu adalah sangat penting. Permission adalah sistem izin, riwayat panggilan, rekaman panggilan, dan presentasi, pesan yang ditangguhkan, program referral, pendaftaran di Messenger tanpa smartphone, komentar di channel streaming, deep links, bursa iklan, semua ini juga merupakan konten dari database yang kami buat. Tetapi tugas utama adalah untuk menjadikan Messenger kami sebagai aplikasi yang paling berteknologi tinggi dan mobile dari semua Messenger yang ada. Ada 3 marketplace yang kami luncurkan dan kami masih berencana untuk meluncurkan 4 atau 5 lagi. Dan tentu saja pertumbuhan database klien dan pelaksanaan semua tugas tahap keempat ini akan menyebabkan pertumbuhan jumlah pengguna, yaitu secara umum ini adalah indikator minat proyek bagi pembeli. Pertama hingga 50 juta pengguna dan kemudian hingga 100 juta. Saya sengaja membaginya menjadi 2 tahap dan memilih 50 juta ini karena sebagai aturan mulai dari 50 juta pengguna, negosiasi dengan pembeli potensial dimulai karena mereka sudah mengerti bahwa jika proyek telah mencapai 50 juta, maka dia akan menarik 100 juta dan kemudian 500 juta, yang berarti saatnya untuk menanyakan harga dan membelinya. Tapi tentu saja untuk harga proyek yang bagus, kita harus memiliki 100 juta. Kami dapat bernegosiasi sambil menarik pengguna baru dan secara bertahap menjadikannya 100 juta. Jadi untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di slide sebelumnya, kami membutuhkan dana. Sekarang setelah melewati tahap pada tahun 2016, setelah melalui 3 tahap sebelumnya dari proyek Ventura kami dapat memperkirakan dengan baik jumlah yang kami butuhkan. Dan seperti yang Anda lihat, kami membutuhkan jumlah yang lebih kecil untuk pembuatan, yaitu untuk mengembangkan Messenger dan untuk membuat marketplace di berbagai wilayah, dan jumlah yang jauh lebih besar yaitu 14 dan 26 juta untuk meningkatkan database klien aplikasi. Ini merupakan trafik pembelian yang diperkirakan rata-rata 0,2 euro serta apa yang dibicarakan oleh para pemasar kami, publikasi di media, blogger yang mempromosikan proyek, dan sebagainya. Ada banyak channel untuk mempromosikan aplikasi di seluruh dunia, dan kami membutuhkan jumlah investasi yang ini. Dan di sini Anda melihat skema transisi ke satu saham, skema transisi ke tahap keempat pembangunan global. Saya sudah menunjukkan perusahaan Waterton. Ini adalah perusahaan utama kami yang paling dasar. Perusahaan Gemfomi Marketspace dengan 20 juta saham. Kami semua mengikuti prinsip yang sama. 49,9% adalah investor swasta, sekitar 10 juta. Sebenarnya sedikit kurang dari 10 juta, tetapi agar membuatnya lebih mudah, saya menulis sekitar 10 juta dan bagian administrasi proyek sekitar 50 juta.
Bagaimana transisi ke satu saham akan terjadi? Lihat, kami memiliki pemegang saham yang memiliki 2 juta saham dalam JM4Me Custodian Services. Semua pemegang saham ini dengan 2 juta saham, mereka akan memasuki perusahaan Marshall baru JM4Me Market Space Ltd. Selanjutnya, semua pemegang saham yang memiliki 5 juta saham, di suatu tempat mereka tumpang tindih, di suatu tempat mereka baru, tetapi yang memiliki 5 juta, mereka juga akan menerima satu saham yang sama. Hingga saat ini, JM4Me Custodian Services merupakan satu saham dan Market Space Custodian Services merupakan saham lainnya. Sekarang, ia akan merupakan saham JM4Me Market Space Ltd yang bersatu. Tetapi, koefisien aktivitas perusahaan akan tetap sama. Ini maksimal mulai dari 0 sampai 5 untuk JM4Me dan mulai dari 0, 0,25, 0,5, 0,75 sampai 1 dan seterusnya sampai 10 di market space. Jadi jumlah saham akan sama, tetapi koefisien aktivitas perusahaan tentu saja akan berbeda. Dan untuk melakukan pembiayaan, yang saya bicarakan yaitu 14 juta plus 26 juta untuk promosi. Menurut perhitungan kami membutuhkan 6 juta saham, di mana 3 juta adalah saham untuk para investor. Saham itu juga bisa dijual, dibeli oleh investor swasta dari seluruh dunia dan karenanya memberikan pendapatan kepada investor aktif kami. Dan saham yang akan berada di sisi kanan, di bagian administrasi, ini adalah saham yang akan dijual oleh perusahaan itu sendiri melalui nota kredit atau nota sekuritas. Ini adalah instrumen terpisah. Kami akan mempresentasikannya nanti. Seluruh skema ini sedang dipersiapkan untuk diluncurkan pada bulan September. Tetapi untuk ini kita harus berhasil menyelesaikan penjualan sisa 300.000 saham ini. Mungkin bahkan kurang hari ini. Saya ingin menarik perhatian Anda pada 2 aspek penting. Pertama, ada banyak orang dalam bagian administrasi yang memiliki saham ini selain para pendiri. Ini juga seluruh dewan direksi yang Anda lihat orang-orang dari berbagai negara yang bertanggung jawab atas berbagai bidang pengembangan. Ini adalah para pengembang, para pemasar, dan tim administrasi kami. Mereka tidak memiliki saham, tetapi memiliki opsi untuk membeli saham. Dan opsi tersebut dikeluarkan dengan syarat bahwa para spesialis ini dapat membelinya dengan harga minimum, mungkin 1 euro, tetapi hanya jika mereka akan tetap berada dalam proyek pada saat penjualan proyek. Ini adalah opsi, ini adalah instrumen keuangan yang sangat sering digunakan di perusahaan ventura untuk memotivasi para pengembang, para pemasar, rekan kerja yang terbaik untuk tetap berada bersama kami sampai akhir proyek. Ini adalah penjamin emisi. Biasanya perusahaan atau bank, perusahaan dengan lisensi keuangan atau bank yang menarik dana yang melakukan transaksi besar, yaitu ketika transaksi besar bernilai miliaran dolar diadakan, 2 perusahaan tidak dapat hanya menyetujuinya, tetapi mereka memerlukan perantara keuangan yang akan menjamin keamanan transaksi itu, yang akan melakukannya sesuai dengan skema hukum sehingga tidak dapat dibatalkan nanti. Biasanya ini adalah bank besar dan untuk pekerjaan ini, bank atau perusahaan keuangan ini menerima hingga 10 atau 15% dari biaya seluruh proyek. Para fundraiser adalah spesialis yang menarik investasi besar, jadi mulai dari 7 hingga 12% komisi dikenakan untuk fundraising. Selain itu, pada tahap penjualan, kami perlu memesan layanan konsultasi yang sangat mahal dari perusahaan yang sangat mahal. Kami juga membutuhkan banyak uang untuknya. Nah, meskipun kita berbicara tentang 6 juta saham, 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan, ini tidak berarti bahwa semuanya perlu dijual duluan dan setelah itu baru akan ada penjualan. Ini berarti bahwa ini adalah jumlah dana yang cukup untuk menyelesaikan proyek secara lengkap dan membawa jumlah pengguna ke jumlah yang diperlukan. Tetapi, jika transaksi akan terjadi lebih awal, maka saham yang tidak dibayarkan akan dibatalkan. Mereka tidak akan ikut dalam
pembagiannya. Mereka tidak dibayar, mereka dikeluarkan dari peredaran, dan dengan demikian mereka meninggalkan atau keluar dari permainan. Jumlah yang diterima dari penjualan tidak dibagikan kepada mereka. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan contoh perusahaan yang Anda kenal: WhatsApp, Twitter, Snapchat, Slack, 3 Messenger, dan 1 Twitter, jejaring sosial. Saya ingin menunjukkan bahwa mereka juga dibiayai, biasanya ABC, ABCD, tahapan ini, yaitu ronde pembiayaan. Tolong diperhatikan dalam semua contoh ini. Ini adalah contoh terbuka. Anda dapat menemukannya dengan mudah di internet. Ronde pembiayaan terakhir ketika perusahaan mencapai tahap ekspansi global selalu merupakan ronde yang terbesar, selalu merupakan setengah dalam beberapa contoh seperti yang Anda lihat, yang merupakan 90% untuk WhatsApp, 80% untuk Twitter atau Snapchat. Secara umum, jumlah yang paling besar dihabiskan tepat pada tahap pengembangan global suatu proyek untuk menyelesaikannya dan memaksimalkan nilainya untuk pembeli potensial. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan sekarang? Fakta bahwa kami mengumpulkan jumlah tersebut untuk pembiayaan tambahan untuk menyelesaikan proyek adalah tahap klasik dari proyek Ventura. Kita adalah dengan percaya diri melewati 3/4 dari jalan. Kita melakukan sesuatu yang sulit dipercaya. Banyak yang tidak mengerti bagaimana itu mungkin sama sekali. Bagaimana orang-orang yang sebelumnya bukan investor Ventura profesional dapat melakukannya. Tetapi kita tetap melakukannya, dan sekarang kita hanya perlu melewati 1/4 dari jalan. Dan saya benar-benar yakin bahwa kita akan berhasil dan dengan sukses menyelesaikan kuartal terakhir ini sehingga mencapai tujuan kita. Terima kasih banyak.